Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami di mata kuliah evaluasi kinerja yang bermaterikan yang bernama Balance Scorecard. Di sini kami izin memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada Rohmatun Nadia, untuk yang kedua ada saya sendiri yaitu Muhammad Lutfi Kamil, yang ketiga ada Yono, dan yang keempat ada Ilham Mutakin. Oke, untuk selanjutnya ada pengertian Balance Scorecard. Balance Scorecard atau BSC adalah metode manajemen strategis yang digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja organisasi secara menyeluruh. Metode ini tidak hanya menilai dari aspek keuangan, tetapi juga mempertimbangkan aspek non-keuangan seperti pelanggan, proses bisnis internal, serta pembelajaran dari pertumbuhan. Balance Scorecard membantu organisasi mengetahui apakah strategi yang diterapkan sudah berjalan dengan baik dan tujuan organisasi dapat tercapai dengan mudah. Mungkin itu pengertian dari Balance Scorecard. Untuk fungsi dari Balance Scorecard akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk kepadanya saya persilakan. Fungsi BSC atau fungsi Balance Scorecard yang pertama mengukur kinerja secara komprehensif atau menyeluruh keuangan baik non-keuangan, di mana berfungsi sebagai menilai kinerja dari aspek keuangan dan non-keuangan seperti pelanggan, proses, dan SDM. Yang kedua, menerjemahkan visi dan strategi ke dalam tujuan yang terukur, yaitu mengubah visi dan strategi menjadi tujuan serta indikator yang jelas dan teratur. Yang ketiga, membantu perencanaan dan pengambilan keputusan, yaitu menyediakan informasi kinerja sebagai dasar perencanaan dan keputusan manajemen. Yang keempat, meningkatkan komunikasi dan pemahaman organisasi, yaitu mempermudah penyampaian tujuan dan strategi kepada seluruh anggota organisasi. Yang kelima, membantu evaluasi dan penilaian kinerja, yaitu menilai hasil kerja dan melakukan perbaikan jika terdapat kekurangan. Yang terakhir, yang keenam, menjaga keseimbangan dalam pengukuran kinerja, yaitu menyeimbangkan aspek keuangan, baik non-keuangan, serta tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya, dan selanjutnya ada perspektif balancing scorecard. Yang pertama ada perspektif keuangan, atau bisa disebut juga financial perspective. Perspektif keuangan digunakan untuk menilai keberhasilan perusahaan dari sisi keuangan. Dalam perspektif ini, perusahaan melihat apakah strategi yang telah dijalankan mampu meningkatkan pendapatan, laba, serta perusahaan bagi pemegang saham. Dan selanjutnya ada perspektif pelanggan atau customer perspective. Perspektif pelanggan berfokus pada kemampuan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan. Perusahaan perlu menentukan target pasar dan memahami apa yang diinginkan oleh pelanggan agar nantinya dapat memberikan atau pelayanan yang berkualitas. Dan selanjutnya ada perspektif proses bisnis internal atau internal business process perspective. Proses bisnis internal ini berkaitan dengan bagaimana perusahaan menjalankan berbagai proses kerja di dalam organisasi. Proses tersebut yaitu meliputi bagian dari produksi, inovasi produk, pemasaran, dan juga hingga pelayanan pada pelanggan. Selanjutnya yang terakhir yaitu keempat ada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan atau learning and growth perspective. Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan dengan kemampuan perusahaan untuk berkembang dan meningkatkan kualitas sumber daya yang dimiliki. Dan hal ini pun bisa meliputi pembangunan keterampilan karyawan, peningkatan sistem informasi, serta perbaikan proses kerja. Dengan adanya pembelajaran dan pengembangan gaya baik,
perusahaan dapat meningkatkan inovasi serta dengan kinerja organisasi dalam jangka panjang. Siapa aja sih yang menggunakan balance scorecard? Yang pertama, perusahaan atau organisasi sektor swasta digunakan untuk mengukur kinerja bisnis secara komprehensif atau menyeluruh dan memastikan strategi berjalan secara efektif. Yang kedua, organisasi sektor publik atau pemerintahan digunakan untuk meningkatkan akuntabilitas dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Yang ketiga, lembaga pendidikan digunakan untuk mengevaluasi kinerja pendidikan termasuk kepuasan siswa maupun mahasiswa dan kualitas pengajaran. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan cara atau tips membangun balance scorecard yang seimbang. Pertama, menyelaraskan dengan visi dan strategi, yaitu indikator kinerja harus sesuai dengan tujuan strategi agar hasil pengukuran akurat. Yang kedua, menyeimbangkan keuangan dan non-keuangan. Jadi, tidak hanya fokus pada laba, tetapi juga pelanggan, proses, dan SDM. Yang ketiga, menghubungkan antar perspektif. Jadi, setiap perspektif saling terkait sebab dan akibat untuk mendukung kinerja organisasi. Yang keempat, melibatkan seluruh bagian organisasi. Penyusunan indikator melibatkan berbagai unit agar lebih realistis dan efektif. Yang kelima, menyesuaikan dengan kebutuhan organisasi supaya indikator harus fleksibel sesuai karakteristik organisasi. Yang keenam, melakukan evaluasi secara berkala karena perlu pembaruan indikator agar tetap relevan dengan perkembangan organisasi. Baik, sekian dari saya. Baik, terima kasih kepada rekan saya yang sudah menyampaikan panjang lebar terkait cara atau tips membangun balance scorecard yang seimbang. Untuk selanjutnya ada kesimpulan. Jadi, kesimpulan yang bisa kita raih dari materi kali ini yaitu balance scorecard adalah metode manajemen untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja organisasi secara menyeluruh, baik dari sisi keuangan maupun non-keuangan. Metode ini membantu menerjemahkan visi dan strategi menjadi tujuan yang terukur, serta digunakan untuk pengendalian dan evaluasi kinerja secara berkelanjutan. Balance scorecard memiliki 4 perspektif utama, yaitu ada keuangan, ada pelanggan, ada proses internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan yang saling berhubungan. Metode ini dapat digunakan oleh berbagai organisasi, baik swasta maupun publik, karena fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Baik, mungkin yang bisa kita sampaikan untuk materi kali ini dicukupkan sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari tutur kata maupun perlakuan. Kami dari kelompok 8 izin undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.